Situasi di Barcelona kembali memanas. Presiden klub Joan Laporta menuding mantan pelatih tim Xavi Hernandez menyampaikan informasi keliru terkait gagalnya kepulangan Lionel Messi pada 2023. Dilaporkan jika Joan Laporta menegaskan bahwa tuduhan Xavi tidak benar. Ia menilai pernyataan itu justru memicu sentimen negatif di kalangan publik dan supporter Barcelona. Sebelumnya, Xavi mengklaim Messi sebenarnya sudah sepakat secara pribadi untuk kembali ke Barcelona, namun menurutnya transfer itu gagal karena Laporta tidak memberikan persetujuan akhir dari pihak klub. Laporta membantah klaim tersebut. Ia menduga pernyataan Xavi dipengaruhi rasa kecewa setelah dipecat dari kursi pelatih Barcelona pada musim panas 2024. Real Madrid menang meyakinkan 3-0 atas Manchester City pada leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League di Santiago Bernabeu. Bintang kemenangan Madrid adalah Federico Valverde. Gelandang Uruguay itu mencetak hat-trick hanya dalam 22 menit di babak pertama. Madrid sebenarnya bisa menambah gol pada menit ke-58 lewat penalti Vinicius Junior, namun tendangannya gagal menjadi gol. Media olahraga Spanyol juga melaporkan jika pelatih Madrid Alvaro Arbeloa memuji penampilan Valverde. Ia bahkan menyebut Valverde sebagai Juanito abad ke-21. Tak hanya mencetak 3 gol, Valverde juga kuat di lini tengah. Ia mencatat 4 tackle, 1 intercept, 4 sapuan, memenangkan 11 duel, serta Real Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Manchester City pada leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League di Santiago Bernabeu. 3 gol kemenangan dicetak oleh Federico Valverde pada menit ke-20 muda Thiago Pitars yang tampil sebagai starter. Dilaporkan media olahraga Spanyol, pemain berusia 18 tahun itu menjalani debut starter di Liga Champions dan tampil tenang meski bermain di laga besar. Sepanjang pertandingan, Thiago Pitars aktif bergerak mencari ruang dan membantu menjaga aliran bola Madrid saat membangun serangan. Rekan timnya juga beberapa kali memberikan bola kepadanya saat tim menyerang. Penampilan ini melanjutkan tren positif Thiago Pitars dalam beberapa pekan terakhir. Ia sudah tampil dalam 5 dari 6 laga terakhir Real Madrid di semua kompetisi. Real Madrid kembali menunjukkan kekuatannya di UEFA Champions League setelah menang 3-0 atas Manchester City. Madrid datang ke laga ini tanpa beberapa pemain utama seperti Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Rodrigo. Banyak pihak sebelumnya menilai kondisi ini membuat City lebih diunggulkan. Namun laporan media olahraga Eropa menyebut Madrid tetap tampil dominan. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos tampil tajam dan percaya diri sepanjang pertandingan. Kemenangan ini kembali menunjukkan kuatnya hubungan Real Madrid dengan Liga Champions. Meski tidak dalam kondisi terbaik, mereka tetap mampu tampil maksimal. Pesannya jelas bagi klub-klub Eropa, meremehkan Real Madrid di Liga Champions hampir selalu berakhir buruk. Arsenal menunjukkan mental kuat saat menghadapi Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League. Pertandingan di Bay Arena berakhir 1-1 setelah Arsenal menyamakan skor di menit akhir pertandingan. Tim tamu sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Robert Endrick di awal babak kedua. Namun laporan media olahraga Eropa menyebut Arsenal tetap menjaga intensitas permainan hingga akhirnya mendapatkan penalti yang berhasil dieksekusi Kai Havertz. Hasil ini membuat Arsenal pulang dari Jerman dengan posisi yang cukup menguntungkan menjelang leg kedua. Di kandang sendiri, tim asuhan Mikel Arteta kini memiliki peluang besar untuk menuntaskan pekerjaan dan melaju ke babak selanjutnya. Manchester United dilaporkan belum menyerah dalam perburuan gelandang Elliot Anderson. Menurut laporan Give Me Sport, MU siap bersaing dengan Manchester City untuk mendapatkan pemain tersebut pada bursa transfer musim panas. Dalam laporan itu disebutkan Anderson menjadi salah satu target utama MU untuk memperkuat lini tengah. Manajemen Setan Merah menilai kehadiran pemain muda tersebut bisa memberi dampak besar bagi permainan tim. Peluang MU juga disebut masih terbuka. Sejauh ini Manchester City baru melakukan komunikasi dengan pihak Anderson dan belum membuka pembicaraan resmi dengan klub pemiliknya Nottingham Forest. MU juga diyakini mampu menyaingi tawaran gaji dari City jika mereka berhasil lolos ke UEFA Champions League musim depan. Karena itu, MU masih percaya bisa meyakinkan Anderson untuk pindah ke Old Trafford pada musim panas nanti. Sementara itu, Nottingham Forest dikabarkan memasang harga sekitar 80 hingga 100 juta pounds untuk gelandang tersebut di bursa transfer mendatang.
Babak 16 besar UEFA Champions League musim 2025-2026 sudah melewati leg pertama dan hasilnya kurang menggembirakan bagi klub-klub Inggris. 6 tim Inggris ikut berlaga di babak ini, yaitu Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Dilaporkan media olahraga Eropa, tak satu pun dari 6 tim ini berhasil meraih kemenangan di leg pertama. Bahkan 3 tim diantaranya harus menerima kekalahan dengan selisih skor yang cukup besar, menambah tekanan jelang leg kedua. Situasi ini menjadi peringatan keras bahwa klub-klub Inggris harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Real Madrid tampil impresif saat menghadapi Manchester City di UEFA Champions League. Meski tanpa beberapa pemain bintang, Los Blancos mampu meraih kemenangan meyakinkan. Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Jude Bellingham absen dalam laga tersebut. Namun absennya mereka tidak mengurangi kekuatan tim tuan rumah. Sebaliknya, Federico Valverde di Santiago Bernabeu membawa Madrid menang besar. Media olahraga Eropa menyoroti penampilan Valverde yang konsisten sepanjang 2026 ini, menegaskan perannya sebagai salah satu pemain paling penting bagi Real Madrid di awal tahun 2026 ini. Bernardo Silva mengakui suasana hati Manchester City sedang sangat buruk setelah kalah telak 0-3 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu. Gelandang Portugal itu menyebut atmosfer di Bernabeu sangat berat, membuat mentalitas para pemain The Citizen diuji sepenuhnya. Dilaporkan media olahraga Eropa, Bernardo Silva menilai kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi timnya. Hat-trick Federico Valverde menjadi momen yang memaksa City belajar dari kesalahan fatal, sekaligus menegaskan tekanan bermain di hadapan supporter Madrid yang fanatik. Meski tertinggal 3 gol, Bernardo menegaskan timnya belum menyerah. Ia yakin dalam sepak bola profesional, keajaiban masih bisa terjadi menjelang leg kedua di Etihad Stadium pekan depan, meski langkah mereka menuju perempat final kini sangat berat. Kabar menggembirakan datang dari pusat latihan AC Milan Milanello. Striker andalan mereka, Santiago Gimenez, akhirnya kembali berlatih bersama skuad utama setelah pulih dari cedera panjang. Penyerang asal Meksiko itu sebelumnya harus menepi sejak akhir Oktober karena mengalami cedera ankle yang cukup serius. Absennya Gimenez selama beberapa bulan membuat pelatih Massimiliano Allegri harus mencari berbagai cara untuk menjaga ketajaman lini serang Rossoneri. Kini kondisi Gimenez dilaporkan sudah pulih sepenuhnya. Ia bahkan sudah mengikuti sesi latihan penuh bersama pemain utama lainnya di Milanello. Kembalinya sang striker menjadi kabar penting bagi Milan yang sedang menjalani sisa musim dengan jadwal pertandingan yang ketat. Gimenez juga menyampaikan rasa bahagianya karena bisa kembali bergabung dengan tim setelah melewati masa pemulihan yang panjang. Ia berharap bisa segera kembali bermain di pertandingan resmi dan membantu tim meraih kemenangan. Tim medis AC Milan telah memberikan izin kepada pemain tim nasional Meksiko tersebut untuk kembali menjalani latihan normal. Hal ini membuka peluang bagi Allegri untuk segera memasukkannya kembali ke dalam skuad pertandingan jika kondisi kebugarannya dinilai siap. Dengan kembalinya Gimenez, Milan kini memiliki tambahan opsi di lini depan untuk mengejar poin di papan atas Serie A. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi senjata baru bagi Rossoneri dalam upaya memburu gelar juara musim ini.